Halo, selamat datang kembali di channel Sanatani, channel yang mengupas seputar pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membasmi rumput di pematang sawah, terutama rerumputan jenis belulang atau Indian Goceras, yaitu rumput yang paling susah dibasmi, yang tidak akan bisa dibasmi dengan herbisida biasa, baik itu paraquat maupun herbisida berbahan aktif glifosat. Nah, tetap tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana proses penyemprotan dan herbisida apa saja yang digunakan untuk membasmi seluruh rumput yang ada di pematang sawah tanpa sisa. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan selamat menonton. Pada penyemprotan rumput di pematang sawah, pada hari ini saya menggunakan 2 buah herbisida yang akan dicampur, yaitu yang pertama berbahan aktif diuron 80% dan paraquat. Nah, teman-teman bisa menggunakan merek apapun yang ada di daerah teman-teman. Untuk bahan aktif diuron bisa menggunakan merek Buron, Viaron, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk paraquat dichlorida atau yang para petani biasa menyebutnya dengan pembakar, teman-teman dapat menggunakan merek lain seperti Gromoson, Noxon, dan lain-lainnya. Yang jelas dari pengalaman, untuk membasmi seluruh rumput yang ada di pematang sawah agar pematang menjadi lebih bersih untuk pengolahan sawah selanjutnya, kita memerlukan campuran 2 bahan aktif ini, karena berdasarkan pengalaman, kedua bahan aktif inilah yang paling efektif dicampurkan untuk membasmi seluruh rerumputan yang ada di pematang sawah. Jika kita menggunakan hanya satu saja, misalnya pembakar, itu kurang efektif. Begitu juga menggunakan diuron saja, itu kurang efektif. Harus campuran kedua bahan aktif ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa diuron, berbahan aktif diuron ini yang bersifat sistemik, kenapa digabungkan dengan herbisida yang bersifat kontak? Karena saya pernah melakukan percobaan mencampur dengan bahan aktif glifosat, itu kurang maksimal hasilnya. Jadi bahan aktif diuron ini paling bagus dicampur menggunakan pembakar atau bahan aktifnya paraquat dichlorida. Nah, untuk sebagai tambahan saya menambahkan di sini adalah perekat dan perata merek Arenstick, atau terserah bebas, yang jelas ini mengantisipasi musim hujan seperti itu. Baik, untuk dosisnya sendiri, untuk diuron, berbahan aktif diuron, di mana merek yang kita gunakan adalah Buron 80 WP. Ini kita gunakan takarannya adalah 3 sendok sampai 4 sendok makan. 3 sendok sampai 4 sendok makan ukuran sedang. Dilarutkan terlebih dahulu menggunakan air. Lalu untuk paraquat dichlorida kita menggunakan kurang lebih 120 ml, 100 sampai 120 ml, atau kalau menggunakan takaran tutup rata-rata yang seperti ini itu 3 sampai 4 tutup. Jadi saya ulangi, untuk Buron 80 WP itu menggunakan 3 sampai 4 sendok makan, dan pembakar atau paraquat dichlorida itu 100 sampai 120 ml per tangki 16 liter.
Jadi ingat, yang pertama kita campurkan adalah yang berbahan WP dulu, yaitu yang berbentuk tepung. Selanjutnya kita masukkan paraquat diklorida atau pembakarnya, dan terakhir kita campurkan menggunakan perekat atau perata. Kalau ini opsional, jadi bebas, bisa digunakan, bisa tidak. Selanjutnya lakukan penyepraian di pematang dan pinggir pematang. Ingat, settingan nozzle-nya adalah settingan kasar, jangan terlalu halus agar tidak banyak diterbangkan oleh angin. Sebaiknya penyepraian dilakukan pada pagi hari, pada saat daun masih sedikit basah, untuk memaksimalkan hasilnya. Karena air yang ada di permukaan daun membantu penyebaran obat secara merata, tapi dibantu dengan dosis yang lebih tinggi. Jadi ini pematang penuh sekali dengan rerumputan yang sangat sulit sekali dibasmi, kecuali dengan penyemprotan atau pembabatan menggunakan mesin babat. Jadi langkah pertama kita akan melakukan penyemprotan dulu, baru nanti setelah mulai pembajakan kita rapikan menggunakan mesin babat. Nah, penting untuk kawan-kawan petani pahami, jika pematang sawah teman-teman itu tinggi dan terletak di pinggir pengairan yang dalam misalnya, jangan sekali-sekali menggunakan herbisida ini karena sifatnya yang sistemik, jadi akan membunuh sampai ke akar-akar yang membuat pematang sawah menjadi labil atau tidak stabil. Tanahnya akan menjadi gembur dan tidak stabil, itu akan menyebabkan mudah longsor seperti itu. Jadi sesuaikan dengan lahan yang ada di daerah teman-teman sekalian. Baik, demikianlah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk selalu like dan komen, serta yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.